Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yun Fauzia. Saya dari kelas MBS 5G. NIM saya 185211279. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen syariah. Saya akan membahas tema yang pertama, yaitu tentang apakah organisasi itu memerlukan manajemen. Sebelum kita masuk ke jawabannya, kita harus tahu apa itu organisasi dan apa itu manajemen. Jadi, organisasi itu sebuah wadah yang di dalamnya itu terdapat sekumpulan orang yang bekerja secara rasional serta sistematis, yang terkendali atau terpimpin untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Kemudian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Perancis, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dan dalam bahasa Inggris itu dari kata manage, yang berarti mengendalikan atau mengelola. Jadi manajemen itu merupakan sebuah seni dalam ilmu dan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Ilmu manajemen itu jenisnya ada banyak sekali. Contohnya ada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan seperti yang kita ketahui, manajemen itu memiliki arti yang mencakup dari perencanaan atau planning, organizing, controlling, dan evaluating. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan apakah organisasi itu memerlukan manajemen. Jadi jawabannya itu iya, organisasi memerlukan manajemen. Karena dalam organisasi itu orang bekerja memerlukan manajemen untuk mempermudah usaha pencapaian atau kegiatan dalam mencapai tujuan tersebut. Ada 3 alasan utama mengapa manajemen itu dibutuhkan dalam organisasi. Yang pertama itu mencapai tujuan. Jadi manajemen itu digunakan dalam organisasi untuk mempermudah jalannya kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, menjaga keseimbangan dari tujuan-tujuan yang bertentangan. Jadi manajemen itu menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga itu mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas itu merupakan sebuah prestasi dari organisasi. Kemudian ada 4 fungsi manajemen, di mana seorang manajer itu harus melakukan hal ini untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Perencanaan itu proses menentukan tujuan yang akan dibuat dan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk mencapainya. Contohnya yaitu seperti membuat strategi, merumuskan tujuan, penetapan strateginya, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian di sini yaitu proses pembagian tugas, pengalokasian sumber daya, dan pengaturan kegiatan di setiap individu yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Contohnya yaitu penetapan di mana keputusan akan dibuat, kemudian siapa yang akan bekerja, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada memimpin atau leading. Memimpin atau leading itu proses memberikan semangat kepada para karyawan supaya mereka itu bekerja dengan baik dan membimbing mereka untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat di awal. Contohnya itu seperti menginspirasi atau memotivasi para karyawan supaya mereka itu berusaha keras bagaimana caranya agar tujuan tersebut tercapai. Kemudian yang keempat yaitu ada pengendalian atau controlling. Pengendalian itu proses mengukur kinerja. Jadi membandingkan antara hasil yang sesungguhnya dengan rencana yang telah dibuat, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Belakangan ini para manajer itu mengubah cara mereka melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
Jadi perubahan ini diwujudkan dalam dua perbedaan. Yang pertama yaitu manajemen lama dan manajemen baru. Manajer gaya lama itu menganggap diri mereka itu sebagai bos, sedangkan manajer gaya baru itu menganggap dirinya sebagai sponsor atau pemimpin kelompok. Perbedaan lainnya itu dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau manajer gaya lama itu dia mengambil keputusannya sendiri, sedangkan manajer gaya baru dia mendengarkan masukan dari orang lain dalam pengambilan keputusan. Jadi hasilnya itu manajer gaya lama bekerja lebih lama, sedangkan manajer gaya baru bekerja lebih mengutamakan hasil. Akan tetapi, perubahan dalam manajemen tersebut itu tidak membuat fungsi manajemen klasik menjadi kuno, sehingga fungsi manajemen gabungan antara manajemen gaya lama dan manajemen gaya baru itu ada 4. Yang pertama, membuat sesuatu terjadi. Yang kedua, menghadapi persaingan atau meeting the competition. Yang ketiga, mengorganisir orang, proyek, dan proses atau organizing people, project, dan proses. Dan yang terakhir yaitu memimpin atau leading. Demikian penjelasan dari tema yang pertama tentang apakah organisasi memerlukan manajemen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.